pelaksanaan perkuliahan ini. Baik, jadi sebagaimana kita sudah laksanakan bersama bahwa kuliah perdana kita sudah laksanakan minggu kemarin. Kemudian pada hari ini di sini ada akan disampaikan mengenai kode etik dan etika profesi insinyur. Ini yang di bold atau di tebal itu berarti adalah tema utama pada hari ini, yang dimana untuk tema kali ini adalah tentang profesionalisme dan etika profesi insinyur yang akan disampaikan oleh Profesor Dr. Insinyur Husmi Yumiarti MS IPU. Kemudian untuk minggu depan kita akan melaksanakan diskusi kelas. Di sini diskusi kelas intinya bahwa adalah Sekolah Pascasarjana menyediakan fasilitasi untuk teman-teman yang ingin berdiskusi di antara barangkali sesama mahasiswa, kemudian juga ingin konsultasi dengan pengelola Sekolah Pascasarjana atau program studi profesi insinyur, kemudian juga dapat berdiskusi barangkali dengan dosen pembimbing, dan akan segera kita rilis dosen pembimbing untuk semester ini ada mata kuliah studi kasus. Kemudian dan ini sifatnya bisa dilaksanakan mandiri ataupun dengan dengan perjanjian, terutama dengan dosen pembimbing. Kemudian pada minggu keempat tanggal 22 Maret akan diisi oleh materi K3L, nanti akan disampaikan oleh Dr. Insinyur Yan Ardiansyah dengan Dr. Istanti Marlina. Kemudian pada tanggal 29 akan diisi juga tentang kode etik insinyur Indonesia yang akan disampaikan juga oleh kami berdua nanti. Kemudian tanggal 5 April oleh K3L, itu pertemuan-pertemuannya. Selanjutnya tanggal 19 April ini, jadi sebelum di tanggal 5 ini paling tidak atau mungkin sebelum-sebelumnya kita akan menyampaikan format-format tugas. Di sini diharapkan tanggal 19 April itu mahasiswa sudah dapat mengumpulkan 6 tugas sesuai dengan format yang diberikan. Dan teman-teman mahasiswa yang ingin menyampaikan barangkali kendala dalam mengisi tugas-tugas tersebut atau mengerjakan tugas-tugas tersebut, kita bisa melaksanakan juga sharing session di sini. Kemudian tanggal 26 April ada perkuliahan yang akan juga disampaikan oleh Insinyur Cecep Firmansyah dengan Insinyur Didik Purwanto IPU dari praktisi. Kemudian selanjutnya ada kegiatan kemudian tanggal 3 Mei itu ada juga materi yang akan disampaikan dari sini adalah dari PII. Kemudian diskusi kelas ini juga sama seperti tadi, sifatnya juga bebas, kita bisa melaksanakan secara mandiri ataupun difasilitasi oleh SPS. Kemudian tanggal 17 Mei dan sebelumnya juga akan disampaikan untuk tugas tengah kualifikasi profesional. Teman-teman mahasiswa di sini mengisinya, ada beberapa pengisian. Tanggal 17 Mei kita bisa sama-sama diskusi. Kemudian demikian juga tanggal 7 Juni ada penugasan. Kemudian dan tanggal 14 Juni ada juga penugasan. Ini harapannya bahwa setiap tugas itu dapat diselesaikan sesuai dengan schedule yang sudah diberikan. Format akan disampaikan secepat mungkin atau segera mungkin secara bertahap, dan pada tanggal-tanggal yang sudah ditentukan kita juga bisa berdiskusi barangkali ada kendala-kendala dalam pengisiannya dan seterusnya. Nah, setiap tugas-tugas ini terutama bagi teman-teman yang sudah memiliki pengalaman yang lama dan panjang juga banyak juga. Nah, ini karena setiap tugas ini juga perlu dilengkapi dengan bukti fisik berupa scanan hasil tulisan misalnya, kemudian hasil seminar yang diikuti, kemudian juga bukti-bukti seminar dan sebagainya. Nah, ini memerlukan waktu. Harapannya bahwa
teman-teman semua di sini bisa dapat menyelesaikan secara tepat waktu sehingga kita pada akhir semester kita sudah siap. Kemudian pada akhir perkuliahan tanggal 21 Juni ada penilaian akhir tentang K3L. Nah, selain tiga mata kuliah tadi yaitu Kode Etik dan Etika Profesi Insinyur, Profesional Keinsinyuran dan K3L, juga ada mata kuliah studi kasus, di mana nanti setiap mahasiswa akan dibimbing oleh satu dosen pembimbing. Studi kasus ini akan terkait atau permasalahan bagaimana cara perencanaan, kemudian juga penemuan kasus dan kira-kira penyelesaian masalahnya ini berkenaan dengan tiga mata kuliah tadi, berkenaan dengan kode etik, kemudian dengan profesionalisme keinsinyuran dan K3. Itu untuk perkuliahannya, jadi kita bisa lihat bersama kapan kita akan melaksanakan kuliah secara terjadwal dan materinya yang sudah di bold atau ditulis di awal, kemudian juga kapan kita akan melaksanakan diskusi kelas sifatnya bebas, kemudian juga kapan perlu menyelesaikan tugas-tugas. Mudah-mudahan kita semua juga bisa menyelesaikan tugas pada waktunya sehingga nanti tidak ada kendala ke depannya. Nah, kemudian berkenaan dengan waktu, ini juga mohon mahasiswa agar dapat menyiapkan waktu untuk nanti pada 3 SKS untuk tadi 3 mata kuliah tadi ada sifatnya karena sesuai dengan peraturan rektornya bahwa 3 SKS untuk tatap muka itu sama dengan 50 menit untuk perkuliahan, kemudian 60 menit untuk penugasan terstruktur, dan 60 menit untuk belajar mandiri. Jadi kira-kira 40 jam, 48 jam, dan 48 jam. Kemudian untuk prakteknya sendiri, kira-kira di sini 314 jam untuk praktek pada semester pertama. Kemudian pada semester kedua sama tadi tatap mukanya, ini tatap mukanya sifatnya pembimbingan di sini jadi presentasi barangkali, kemudian ada pelaporan dan belajar mandiri, dilanjutkan dengan prakteknya sekitar 408 jam dan juga ada sebagai pemateri seminar. Jadi di sini untuk penyelesaian studi, tentu saja studi tepat waktu atau studi yang untuk penyelesaian semua total perkuliahan atau pelaksanaan studi di program profesi insinyur ini, mahasiswa dapat merencanakan pelaksanaan prakteknya, silakan didesain sendiri kira-kira pelaksanaan prakteknya, baik itu untuk mata kuliah, studi kasus, dan praktek keinsinyuran, dengan memperhatikan atau mengestimasi waktu kira-kira 1 minggu itu adalah 40 jam kerja. Jadi nanti dalam membuat studi kasus atau praktek keinsinyuran, agenda-agenda atau mohon disiapkan juga agenda agar nanti untuk jadwal agar pelaksanaannya bisa memenuhi jam pelaksanaan pembelajaran. Baik, selanjutnya kita akan memasuki kuliah pada hari ini, penyampaian materi hari ini mengenai profesionalisme dan etika profesi insinyur. Di sini sudah hadir Profesor Husmi, beliau adalah senior untuk insinyur, khususnya penggagas untuk terbentuknya insinyur peternakan ya Bu ya. Kemudian juga beliau juga adalah pernah menjabat menjadi dekan Fakultas Peternakan dan juga dosen senior untuk dalam profesi keinsinyuran. Baik, selanjutnya saya serahkan ke Bu Husmi, waktunya silakan. Sebentar Kak. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi siapa saya sudah diperkenalkan oleh Prof. Jaya, dan di sini mungkin saya bukan memberikan kuliah, tapi kita sharing dengan beberapa pengalaman yang pernah saya atau teman-teman kami di dalam bidang keinsinyuran. Nah, mungkin di dalam kontrak tadi ini ada perbedaan etika insinyur, etika keinsinyurannya, tapi prinsipnya adalah sama. Kemudian pengampu mata kuliah ini adalah Prof. Wijaya dan saya sendiri. Baik Bapak dan Ibu yang saya hormati, juga ini mungkin banyak senior atau saya paling senior ya. Teman-teman saya yang ikut keinsinyuran, mungkin ada beberapa hal sebelum kita ke materi, pertanyaan yang sering dilontarkan kepada kami atau pertanyaan dari kita sendiri, kenapa kita harus insinyur gitu ya. Padahal contoh mungkin saya sendiri, saya 8 sudah insinyur ya. Tapi ketika kita masuk PII zaman dulu kita bukan profesionalis, tetapi kita gelar insinyur itu diberikan oleh perguruan tinggi. Sedangkan untuk insinyur, profesi insinyur itu ada Persatuan Insinyur Indonesia yang nanti akan mensahkan kita sebagai insinyur profesional pratama, kemudian utama, ya, madya. Nah itu adalah PII. Itu mungkin sekilas supaya kita tidak bertanya-tanya lagi, why kita harus sekolah insinyur lagi. Walaupun saya sudah punya insinyur Husmi ya dalam nama, tetapi saya belum profesional saat itu karena insinyur ini diberikan oleh perguruan tinggi, sedangkan insinyur profesional utama ini diberikan oleh profesi ya, yaitu PII. Nah itu. Nah tentu untuk mendapatkan IPU, IPM, IPP sangat tergantung kepada pengalaman kita di lapangan dan lain sebagainya yang nanti akan dinilai oleh mereka. Ya, itu mungkin sekilas mengenai keinsinyuran. Kemudian bisa lanjut, Kang. Nah, selanjutnya selain tadi menjelaskan sedikit, kita terikat oleh Undang-Undang Keinsinyuran nomor 11 tahun 2014, yang sebenarnya undang-undang ini sudah puluhan tahun ya keluar. Cuman banyak yang pelaksananya itu sekitar 2016-2017, karena di sana tercantum 3 tahun setelah undang-undang ini dikeluarkan, maka kita harus melakukan hal itu, di mana peraturan pelaksanaannya diatur oleh peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2019. Nah, sejak itu keinsinyuran mulai berkembang, jadi insinyur-insinyur dari ITB, IPB yang bergelar insinyur mulai melakukan RPL ya, dulu belum ada reguler. Sehingga kita lihat dari undang-undang insinyuran, kenapa kita harus insinyur tadi ya. Ini akan mungkin Bapak dan Ibu bisa membaca di dalam undang-undang aturan, Undang-Undang Keinsinyuran nomor 11 tahun 2014, di mana ada sanksi-sanksi yang dikeluarkan ketika kita tidak melakukan sebagai insinyur profesional, karena sebenarnya kita sudah melakukan keinsinyuran tapi kita tidak diakui profesional. Nah, konsepsi dari Undang-Undang Keinsinyuran ini menginginkan Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur berbasis
Science, Engineering, and Technology. Ya. Sehingga tujuannya ini untuk keselamatan masyarakat dan lingkungan, kemajuan peradaban bangsa, dan harus terus belajar mengembangkan keilmuannya, tentu dengan inovasi baru, teknologi baru, ya. Itu kewajiban kita untuk selalu beradaptasi dengan teknologi, inovasi, dan memberi nilai tambah dalam kegiatan keinsinyuran kita secara berkesinambungan. Artinya dalam hal ini kita harus terus belajar sehingga kita bisa bermanfaat bagi masyarakat dan untuk keselamatan lingkungan. Mungkin di sini mahasiswa juga berbagai macam ya, mungkin ada dari peternakan, dari perikanan, teknologi, kemudian geologi dan lain sebagainya. Nah, ini harapan kenapa kita ingin menghasilkan lebih banyak insinyur supaya kita tidak tergantung pada insinyur luar. Nah, program insinyur ini tercantum pada bab 5 pasal 7 bahwa untuk memperoleh gelar profesi insinyur, seorang harus lulus dari program profesi insinyur. Syaratnya tentu berasal dari sarjana bidang teknik, ya, sarjana bidang terapan, tentu dalam bidang teknik karena di keinsinyuran ini ada BKT ya. Jadi bahan kajian teknik, apakah teknik peternakan, teknik geologi, dan lain sebagainya. Nah, kemudian nanti setelah kita selesai dalam profesi insinyur ini, kita diberikan gelar insinyur oleh perguruan tinggi dan kita juga akan diberikan sertifikasi kompetensi insinyur, jadi spesialisasinya di mana, ya. Juga surat tanda registrasi insinyur. Nah, sedangkan pada pasal 8 ini ternyata profesi insinyur ini tadi sudah saya jelaskan, ya. Ini diberikan diselenggarakan oleh PT dengan kementerian terkait, PII, kalangan industri, untuk mengikuti program profesi insinyur. Ini tertera pada pasal 6 ayat 4, mungkin nanti bisa dibaca ya, bisa di-search ya. Tadi ini sudah ya, pasal 8 sudah saya sampaikan, kita lanjut. Pasal 25, apa sih insinyur? Ya. Kemudian apa kewajibannya? Ternyata insinyur, baik insinyur Indonesia maupun insinyur asing, berkewajiban melaksanakan kegiatan keinsinyuran sesuai dengan keahlian dan kode etik insinyur. Nah, mungkin nanti ada kuliah khusus kode etik insinyur, tapi etika keinsinyuran ini tidak bisa lepas ya dari kode etik insinyur. Iya, baru. Pasal 41 juga untuk menjamin kelayakan dan kepatutan insinyur dalam melaksanakan praktek keinsinyuran ditetapkan oleh kode etik insinyur sebagai pedoman tata laku kita sebagai profesional. Nanti insinyur ini apa bisa dilihat dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Bab 1 Pasal 1. Insinyur sebuah profesi seseorang di dalam bidang tertentu, nanti di mana keahliannya, ya. Kemudian insinyur juga harus berperan sebagai salah satu komponen utama yang melakukan layanan jasa rekayasa teknik dan harus memiliki kompetensi untuk melakukan pekerjaan secara profesional. Istilah profesional, profesionalisme mungkin Bapak dan Ibu lebih ini daripada saya ya. Sehingga kegiatan yang dilakukannya dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan dirinya sendiri. Jadi semakin kita meningkatkan kualitas keinsinyuran kita dan diakui oleh masyarakat,
maka otomatis ini akan meningkatkan kualitas hidup yang bersangkutan. Yang kedua, adanya pendidikan profesi insinyur. Ini diharapkan standar kompetensi insinyur di Indonesia dapat menjawab kebutuhan dan tantangan pembangunan pada bidang teknologi, industri, dan infrastruktur di Indonesia yang ditujukan semata-mata demi keselamatan bagi manusia. Nah, insinyur kadang-kadang kita bingung ya. Saya coba melihat di dalam undang-undang tersebut ternyata didefinisikan sebagai kegiatan teknik dengan menggunakan kepakaran dan keahlian berdasarkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang kita miliki untuk meningkatkan nilai tambah dan daya guna secara berkelanjutan, tentu dengan memperhatikan keselamatan, kesehatan, kemaslahatan, serta kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan. Mungkin nanti ada pelajaran ketiga dan lain sebagainya ya. Nah itu mungkin sekilas dari Undang-Undang 14 yang mungkin saya ambil karena berkaitan dengan materi hari ini. Mungkin sampai sana ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan? Nah, kalau tidak ada, kami lanjutkan saja. Tentu istilah-istilah kami selalu melihat di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ya. Karena pendapat-pendapat istilah itu banyak sekali. Kalau kita search di mana-mana, kadang-kadang kita bisa membuat suatu kesimpulan. Ya, apa sih sebenarnya profesionalisme? Ini dapat diartikan sebagai mutu atau quality dan tindak tanduk yang merupakan ciri suatu profesi atau orang yang profesional. Profesionalisme juga dapat dimaknai sebagai sikap mental dalam bentuk komitmen dari para anggota suatu profesi agar senantiasa mewujudkan dan meningkatkan kemampuannya sesuai aturan serta etika yang berlaku. Nah, untuk istilah profesionalisme, profesional ya, professionality dan lain sebagainya, silakan Bapak dan Ibu bisa search sendiri ya. Saya tidak menjelaskan di sini. Ya, sedikit saja, ini juga banyak sekali istilah yang digunakan ya. Yang saya baca-baca, akhirnya saya mengambil beberapa bahwa profesionalisme ini adalah istilah umum yang sering digunakan di lingkungan tempat kerja. Banyak orang yang mungkin berpikir merasa memahami makna dari profesionalisme. Namun ketika kita lihat secara mendalam, sifatnya sebenarnya dari profesionalisme ini sangat kompleks. Ya. Nah, saya arahkan kepada profesionalisme insinyur. Merupakan suatu ekspresi cita-cita di mana para ilmu insinyur berlisensi harus berusaha untuk berinteraksi satu sama lain, serta melayani masyarakat di sekitar mereka. Maka konsep inilah yang menjadi landasan kepercayaan masyarakat yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keberhasilan profesinya. Ini mungkin ini juga pengakuan masyarakat ini sangat penting ya tentang profesi kita. Artinya nanti di sini kita bagaimana kita sebagai seorang profesionalisme dalam kompetensi kita. Karena walaupun kita insinyur tapi masyarakat belum percaya dengan apa yang profesi kita yang sudah lakukan. Nah, ini juga sulit untuk mengembangkan diri. Ya, jadi ini penting sekali seperti kami di BKT Peternakan
Ini kami berjuang juga cukup lama, 5 tahun ya, dengan perguruan-perguruan tinggi yang lain, UGM, IPB, dan lain sebagainya. Karena kami dulu belum ada BKT peternakan, kemudian kami berjuang, dan ternyata di sana kita harus dipercaya dulu sama masyarakat. Kemudian kita juga memperlihatkan bahwa banyak sekali ya layanan-layanan teknik yang kami berikan dari dunia peternakan, sehingga PI mengerti dan akhirnya kami diakui oleh PI sebagai BKTP nomor 31 gitu ya kalau nggak salah. Alhamdulillah itu juga dikeluarkan di Bandung ya, di Unpad. Walaupun Unpad saat itu belum punya profesi, saya mencoba memberanikan diri karena ini melihat ke depan untuk generasi kita ya. Nah, sehingga tema utama dari profesionalisme ini, sebagai insinyur profesional, ini tentu kita menyangkut kontrak, ya, kontrak layanan yang tidak dinyatakan hanya kepada profesinya, tetapi juga kepada masyarakat. Nah, tentu layanan ini mengesampingkan tugas apapun yang diberikan secara khusus oleh klien. Jadi murni kita melakukan apa sesuai dengan profesi kita, ya. Dan biasanya banyak nanti gangguan-gangguan, penyimpangan-penyimpangan di dalam keinsinyuran yang saya ambil dari PII, ya. Mungkin nanti di akhir saya jelaskan. Nah, ini ciri-ciri profesional tentu dalam ini secara umum ya, tapi dalam bidang keinsinyuran berbagai profesi ini relatif sama, di mana kita harus punya keandalan, sikap yang positif, penampilan, pendidikan, kecerdasan emosional. Nah, ini yang kadang-kadang kita bawaan juga mungkin ya, cerdas dan lain sebagainya, tapi kadang-kadang kita tidak bisa mengendalikan emosi. Ya, nah ini juga akan berdampak kepada profesi. Kemudian korespondensi, kemampuan organisasi. Jadi kita juga sebagai profesional harus mampu berorganisasi. Kemudian akuntabilitas, dan yang paling penting adalah tanggung jawab apa yang sudah kita lakukan. Dan biasanya itu menjadi hal-hal yang perlu kita jelaskan ya ketika kita melakukan suatu profesi kepada klien kita. Etika moral, integritas, dan kewajiban sosial. Nah, tentu pada standar profesi ini selain ke masyarakat juga bertujuan menghasilkan pekerjaan dengan kualitas baik. Karena kalau kita lihat untuk mempertahankan nama suatu profesi ini cukup berat ya, yang ditanggung oleh kita, sehingga kalau kita sudah melakukan hal-hal yang negatif dari keprofesian kita, ini akan membawa profesi kita juga menjadi kurang dipercaya oleh masyarakat. Nah, kita ada pilar profesionalisme. Nah, etika profesi, karena nanti saya beralih kepada etika profesi, profesionalisme merupakan landasan dari aktivitas insinyur dalam melaksanakan kewajiban terhadap masyarakat. Nanti kewajiban apa yang perlu kita lakukan itu sesuai dengan kompetensi atau profesi kita masing-masing, ya. Kemudian mendapatkan kepercayaan dan penghormatan dari masyarakat. Itu tadi yang agak berat, mendapat kepercayaan dan penghormatan. Ini artinya kita harus menjaga ya nama sebaik-baiknya untuk bisa dipercaya oleh masyarakat dan bisa dihormati oleh masyarakat dengan pekerjaan yang kita lakukan. Sehingga ini akan membawa nilai positif bagi yang bersangkutan juga bagi profesi kita. Nah, ternyata pilar profesionalisme ini dalam suatu komunitas profesi bisa dituangkan dalam etika profesi profesionalisme, unsur pembangun, dan pilar pendukung. Nah, dari etika profesi profesionalisme ini
Ini merupakan suatu landasan, ya, aktivitas dari seorang insinyur dalam melaksanakan kewajiban terhadap masyarakat, mendapatkan kepercayaan dan penghormatan dari masyarakat. Seperti tadi ya, sudah dijelaskan. Kemudian unsur pembangunnya adalah judgement atau pertimbangan-pertimbangan apa yang perlu kita lakukan dengan rancangan, misalnya desain kita sudah oke dengan segala pengetahuan atau ilmu yang kita peroleh, tetapi nanti ketika di lapangan ada hal-hal yang mungkin di luar jangkauan kita. Nah, bagaimana kita melakukan pertimbangan, bagaimana kita melakukan sebagai leader di lapangan, ya. Dan tentu kita ingin mendapatkan standar yang tinggi. Nah, sedangkan pilar pendukungnya adalah skill praktis, kompetensi yang prima. Ya, misalnya bidang-bidang insinyur ternakan, ada bidang nutrisi. Ya kita ininya di bidang kompetensi kita nutrisi. Misalnya kita bergerak di bidang nutrisi. Jangan kita mengambil, karena kita insinyur mengambil semua misalnya di bidang reproduksi, ya, produksi dan lain sebagainya. Tapi kita komitmen di kompetensi kita sendiri. Kemudian ethical conduct, integritas dan nilai-nilai pribadi. Nah, semua ini dalam suatu komunitas profesi tentu dituangkan dalam etika profesi. Ya, jadi etika profesi ini mungkin ada yang sama ya sebagai manusianya kita harus bagaimana, tetapi ada khusus tergantung profesinya. Apakah profesi apoteker, ya, profesi peternakan, profesi geologi atau bumian dan lain sebagainya. Terakhir mungkin etika profesi insinyur. Ya, kenapa perlu etika profesi dalam pendidikan tinggi? Tentu pertama meningkatkan ethical sensitivity, meningkatkan pengetahuan standard of conduct yang relevan, meningkatkan ethical judgment, meningkatkan ethical willpower atau kemampuan untuk menerangkan prinsip etika profesi saat diperlukan. Ini biasanya bagi mahasiswa ya, kenapa harus diberikan etika profesi, ya. Nah, profesi banyak juga istilah-istilah, pendapat-pendapat lain ya tentang profesi. Saya ambil beberapa di sini. Profesi merupakan pekerjaan, ya, berdasarkan panggilan khusus atau keahlian khusus yang mencakup serangkaian keterampilan dan pengetahuan dengan uraian pekerjaan tertentu dan kewajiban yang diakui terhadap orang lain. Jadi kadang-kadang ada beberapa istilah teman, saya lupa nih ya, science, just know, and profesi apa gitu ya, saya lupa. Nah, kemudian profesi juga lebih dari sekedar pekerjaan. Dan profesi ini mewujudkan gagasan pembelajaran tingkat lanjut, ya, persaudaraan di antara para profesional dan keunggulan moral, etika dan pekerjaan yang dirasakan dibandingkan orang awam. Nah, jadi di sini persaudaraan karena kadang-kadang tadi yang saya sebutkan bahwa saya misalnya profesi di bidang nutrisi ternak, tapi kita ditawari misalnya nutrisi teknologi pengolahan misalnya ya, hasil ternak. Karena saya juga bisa bidang itu, saya ambil. Nah, itu hal-hal itu yang mungkin harus kita jaga ya keprofesian kita supaya maksimal nanti yang diberikan pada masyarakat. Nah, ini dari Persatuan Insinyur Indonesia, waktu itu saya memberikan ya pencerahan, bukan pencerahan ya, ada narasumber ya, tentang etika profesi.
saya ambil dari PII. Etika profesi adalah refleksi self-control organisasi. Ya. Karena dibuat dan diterapkan dari dan untuk kepentingan kelompok profesi itu sendiri. Nah, etika profesi diperlukan untuk menjaga martabat serta kehormatan profesi. Nah, ini yang paling berat mungkin ya, yang harus kita lakukan karena ini juga sesuai dengan sifat-sifat dari manusia ya. Nah, di sisi lain untuk melindungi masyarakat dari penyimpangan maupun penyalahgunaan keahlian. Tadi sudah saya jelaskan. Nah, sebuah profesi akan memperoleh kepercayaan dari masyarakat jika terekam mengindahkan etika profesi saat mereka memberikan jasa keahlian profesi kepada masyarakat. Ya, ini saya ambil dari Persatuan Insinyur Indonesia. Nah, ini ciri-ciri profesi secara luas, ini banyak juga ya. Kalau search banyak sekali, ini tidak perlu saya jelaskan, nanti dibaca aja. Nah, tadi tentu etika profesi ini akan menyangkut kode etik insinyur, 4 dasar yang harus kita ketahui yaitu catur karsa dan 7 tuntutan sikap yaitu sabta dharma yang mungkin nanti minggu depan kita jelaskan. Tapi ketika kita bicara etika profesi minimal dasarnya apa gitu ya, catur karsa dan sabta dharma. Di sini saya nggak akan menjelaskan. Nah, kita bicara etika, kadang-kadang kita bicara etika tuh saya sudah tahu harus ada etika sering sekali kita bicarakan ya. Ternyata etika ini merupakan suatu refleksi jiwa, ungkapan perasaan terhadap perilaku atau tindakan orang lain atau diri kita sendiri berdasarkan nilai-nilai yang disepakati karena etika berasal dari kata etos yang berarti kebiasaan, karakter atau watak. Jadi ini memang ujungnya awalnya dari pendidikan diri kita sendiri, bagaimana kita bisa beretika dan bagaimana kita bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan. Karena tadi seorang profesi ini adalah leader ya di dalam suatu proyek yang harus merancang dan lain sebagainya, harus membawa generasi penerus kita dan lain sebagainya. Tentu itu di sana kita harus mengatur emosi kita ya dan merubah ya karakter-karakter kita dengan pengalaman-pengalaman yang pernah kita lakukan. Nah, sehingga etika ini di beberapa tulisan-tulisan bahwa etika ini bukan hanya sekedar kita tahu oh etika ini begini, tapi tetap harus diterapkan dimanapun kita berada. Jadi kapan kita sebagai teman, kapan kita sebagai bawahan, kapan kita sebagai atasan, itu ada etika-etika tersendiri ya. Nah, jadi walaupun misalnya bawahan kita lebih muda, tapi kita tetap harus atasan kita lebih muda, tapi tetap kita harus menghormati dia sebagai atasan kita. Ya, itu contoh aja. Nah, pengertian etika profesi menjadi dasar sikap, menjadi suatu panduan profesionalisme, ya. Sehingga kita bisa tahu bagaimana cara bertindak, mengambil keputusan secara profesional dan bukan hanya sebagai formalitas, ya, tetapi memang harus ditaati satu etika profesi. Prinsipnya ini tanggung jawab, keadilan, otonomi, integritas, moral. Nah, tujuannya agar kita sebagai profesional memiliki etika dalam menjaga kesejahteraan orang-orang seprofesi, ya. Anggota profesi juga harus menjaga perilaku dan membuat keputusan berdasarkan etika profesi. Anggota profesi juga harus mengembangkan diri sendiri, juga semua orang yang memiliki profesi yang sama. Ini manfaatnya etika profesi. Ya, meningkatkan profesionalisme, meningkatkan tanggung jawab etika profesi, mampu melatih tanggung jawab saat menjalankan pekerjaannya, meningkatkan produktivitas kerja dengan mengikuti etika profesi,
dan menciptakan ketertiban jika menjalankan pekerjaan sesuai etika, ya, maka setiap tugas dapat dilaksanakan dengan tepat, sesuai dan tertib. Kenapa ditekankan pada etika profesi? Karena memang ini menyangkut masyarakat, ya, menyangkut lingkungan dan lain sebagainya. Nah, skill lain apa yang dibutuhkan? Skill untuk meningkatkan kepekaan, percaya pada kemampuan diri sendiri, harus percaya diri, ya, percaya pada seluruh komponen perusahaan. Kalau kita misalnya ada ini dengan perusahaan, selalu berpikir optimis, bersikap positif, dan mengembangkan integritas dalam bekerja dan bisa menjadi seorang yang profesional. Nah, mengapa kita harus ada etika insinyur? Ya, pegangan bagi insinyur profesional merupakan sarana kontrol, ya, mencegah campur tangan pihak luar di luar organisasi engineering tentang hubungan etika dalam keanggotaan engineering, standar kompetensi, ya, yang sudah diberikan kepada kita, kemudian implementasi etika insinyur, ya. Insinyur memiliki pemahaman yang baik tentang kode etik. Jadi ilmu semua sudah kita peroleh dan lain sebagainya, tapi kita mungkin kadang-kadang agak sulit, ya, untuk melakukan etika yang terbaik atau yang baik. Perlu pembelajaran mungkin, ya. Sehingga dengan adanya kode etik akan melindungi perbuatan yang tidak profesional. Saya kira keinsinyuran tadi sudah dijelaskan. Etika profesi, panduan tingkah laku tadi sudah dijelaskan, ya. Nah, di dalam hal ini kita harus bekerja bersama, membangun reputasi terbaik dalam profesinya, menjaga integritas dan sikap saling menghargai di atas kepentingan-kepentingan pribadi, bersikap tidak bias, memperhatikan serta menghargai kepentingan umum. Tipikal, ada beberapa tipikal umum pelanggaran kode etik profesi, saya ambil dari PII ini, ya. Konflik kepentingan, kerahasiaan dan loyalitas, kontribusi balik, biasanya menyangkut dana, ya, dan whistleblowing. Ini nanti dibaca, ya, apanya dan lain sebagainya. Ada juga pelanggaran kode etik terhadap perbuatan yang tidak mencerminkan respek terhadap nilai-nilai yang seharusnya dijunjung tinggi oleh profesi. Kemudian pelanggaran terhadap pelayanan jasa profesi yang kurang mencerminkan kualitas keahlian dan sulit dapat dipertanggungjawabkan menurut kriteria profesional. Mendiamkan terjadinya pelanggaran etika profesi yang dilakukan oleh rekan seprofesinya dengan dalih melindungi kehormatan, masa depan, dan turunnya kredibilitas profesi. Konflik kepentingan, kemudian situasi di mana seseorang pejabat atau karyawan dan profesional mempunyai kepentingan pribadi cukup besar untuk mempengaruhi tindakan objektif dari pelaksanaan tugasnya sebagai profesional. Nah, ini saya mendapatkan dari teman saya bahwa hindari pelanggaran etika. Ada 7 pelanggaran di masyarakat, ya, menurut Mahatma Gandhi. Bisnis tanpa moralitas atau commerce without morality, sains tanpa kemanusiaan, kekayaan tanpa bekerja, pengetahuan tanpa karakter, kenikmatan tanpa hati nurani, politik tanpa prinsip, agama tanpa pengorbanan. Nah, ini mungkin yang bisa saya sampaikan hari ini, mudah-mudahan bermanfaat buat Bapak dan Ibu, yang mungkin nanti pendalamannya di dalam tugas dan diskusi. Untuk itu saya serahkan lagi kepada Ibu Prof. Dini, saya persilakan, Bu. Jadi tadi Ibu sudah memaparkan etika profesional dari latar belakang, kemudian dari awal sampai dengan tadi apa itu kasus pelanggaran etika, kasus pelanggaran dari Mahatma Gandhi, itu barangkali yang bisa dijadikan nanti studi kasus dalam studi kasus mengenai kode etik dan etika profesi. Jadi dalam studi kasus nanti ada 3
Yang pertama adalah kode etik dan etika profesi. Tadi sudah disampaikan oleh Bu Usmi beberapa kasus pelanggarannya, dan nanti rekan-rekan mahasiswa bisa mengambil satu barangkali studi kasus yang bisa terobservasi di lapangan, kemudian kira-kira bagaimana perencanaan ke depannya. Ada sedikit barangkali tambahan, Bu, untuk ini. Jadi sebetulnya kenapa profesionalisme itu diperlukan, awalnya adalah adanya studi kasus di Quebec, Kanada, di mana di sana pembangunan jembatan, dan pada saat sedang rekonstruksi, pada saat sedang pembangunan proyek, ternyata ada suatu kejadian yang menyebabkan kira-kira 75 dari 86 pekerja yang semuanya kebetulan adalah ahli tewas pada saat itu. Dan ini membuktikan bahwa dalam pekerjaan keinsinyuran ternyata kita berhadapan dengan risiko yang sangat besar, yang sewaktu-waktu bisa membuat kecelakaan, membuat kerugian baik dana maupun menelan korban apabila tidak dilakukan dengan profesional. Nah, kemudian dari situlah akhirnya beberapa orang yang insinyur itu kemudian membuat suatu perkumpulan yang dinamai atau dikenal sekarang sebagai professional engineer. Dari diawali di sana, kemudian professional engineer ini mulai bermunculan, dan tentu saja masing-masing memiliki kekhasannya. Sebetulnya itu yang melatar belakangi kenapa kemudian kita tidak cukup atau membedakan antara insinyur dengan insinyur profesional. Ada sedikit barangkali yang bisa kita tarik bahwa menjadi seorang insinyur profesional atau nanti harapannya setelah lulus dari program profesi ini ada 3 aspek. Di sini tadi sudah disampaikan oleh Profesor Husmi tentang etika, kemudian tentu saja kita juga sudah memiliki pengetahuan tentang itu, dan juga di sini diperlukan suatu pengalaman atau pengakuan atas pengalaman. Seseorang yang beretika dan berilmu tapi tidak mempunyai pengalaman, sebetulnya adalah suatu kegagalan sebagai insinyur. Karena mestinya seorang insinyur itu memiliki etika, berilmu, dan juga memiliki pengalaman. Kemudian memiliki etika dan berpengalaman tetapi kurang menguasai ilmunya, itu akan menyebabkan kegagalan-kegagalan pada pekerjaan teknis. Kemudian berilmu dan berpengalaman tapi kurang beretika, nah ini yang berat. Sebetulnya ini adalah merupakan suatu musibah atau bencana bagi kita, bagi masyarakat maupun bagi keinsinyuran. Jadi perlu tadi disampaikan juga perlu bahwa etika dalam seorang insinyur profesional itu sangat diperlukan. Ketiga hal ini, adanya etika, kita memiliki ilmu pengetahuan dan pengalaman, itu akan menjadikan kita sebagai seorang insinyur profesional. Nah, profesional sebetulnya adalah suatu komitmen moral, dasar moral kita untuk dapat memberikan jasa atau produk terbaik yang sesuai dengan bidang keahliannya, harus sesuai dengan bidang keahliannya. Tadi juga sudah disampaikan oleh Prof. Husmi, bagaimana kita memberikan jasa atau produk itu kepada pengguna atau penerima manfaat dengan didasarkan oleh kerja keras dan kerja cerdas. Kemudian berdasarkan tadi penguasaan ilmu pengetahuan dan keterampilan, juga disiplin, tanggung jawab, mengerjakan pekerjaan tidak asal jadi, juga perlu tuntas, berintegritas atau jujur, rasional, dan menghormati atau respek terhadap kepentingan publik dan lingkungan. Jadi tentu saja seluruh tindakan profesional itu terkait erat dengan etika profesi. Jadi menjadi seorang insinyur profesional perlu didasari oleh pendidikan, selain itu juga dengan etik atau etika. Kemudian pendidikan itu harus berkelanjutan, kemudian memiliki juga kemampuan untuk mempraktekkan dan didukung dengan etika yang sebelah kanannya, sehingga akan membentuk menjadi seorang yang profesional baik dalam mengerjakan pekerjaannya kepada publik maupun untuk mendapat kepercayaan dan respek
Nah, keuntungan seseorang profesional adalah tentunya dari klien itu berarti bahwa kita itu cukup layak untuk mendapat kepercayaan, kemudian dari pemberi pekerjaan itu merupakan seseorang sudah dicap sebagai insinyur profesional, tentunya juga dia dapat diberikan atau akan mampu mengerjakan tanggung jawab dengan tingkat yang lebih tinggi. Untuk kolega kita akan mendapatkan respect, dan tentu saja untuk diri sendiri seorang atau cap profesional itu adalah merupakan simbol dari suatu kebanggaan dan juga ukuran mengenai atau ukuran berkenaan dengan pencapaian yang sudah kita peroleh dengan upaya-upaya yang luar biasa. Jadi tentu saja akan meningkatkan kepercayaan kita juga. Nah, kita pada PSPPI itu berada di antara seorang insinyur dan insinyur profesional. Sebagai seorang insinyur itu kita dapat mengerjakan atau bekerja di bidang keinsinyuran, namun untuk seorang profesional engineer kita nanti memiliki atau kita dapat menghasilkan atau kita dapat mensubmit suatu laporan, kemudian juga desain, kemudian gambaran atau perhitungan secara legal, kemudian dan itu juga seringkali diperlukan sebagai suatu legal aspek atau keselamatan dari suatu pekerjaan. Nah, kalau seorang insinyur itu dapat membuat suatu desain, tapi tentu saja harus direview dan disetujui oleh engineer profesional. Kemudian kalau seorang engineer profesional itu dia dapat memiliki perusahaan, dia dapat juga bekerja di perusahaan, atau lebih penting lagi dia dapat membuka usaha-usaha untuk pekerjaan keinsinyuran. Tentu saja seorang professional engineer itu akan memiliki atau mendapatkan honor yang lebih tinggi karena tadi tanggung jawabnya. Jadi untuk seorang profesional engineer ini nanti istilahnya adalah honor, bukan upah, karena honor itu berasal dari honors, jadi suatu penghargaan kepada keprofesionalan kita. Kali itu yang tambahan saja bisa saya sampaikan. Nah, untuk kesempatan berikutnya barangkali kita bisa berdiskusi. Silakan bagi rekan-rekan yang akan menyampaikan pendapat atau sharing atau usulannya. Pak Iwang. Prof, bisa bertanya, Prof? Pak Iwang. Pak Iwang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Pak Iwang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Prof. Perkenalkan, saya Iwang Gumilar. Saya dari FPIK di Perikanan dan Ilmu Kelautan. Ini kuliah pertama, bentar. Ini, Prof, saya dulu lulusan dari pertanian. Zaman dahulu banget, Prof, gelar saya insinyur. Nah, terus kalau kemudian misalkan saya ngikut di PPI ini, apakah gelar saya insinyur kuadrat, gitu, ataukah IPU atau IPM? Nah, kalau nanti bedanya antara gelar insinyur dengan IPU dan IPM seperti apa, gitu, Prof? Itu satu. Karena sudah insinyur, Prof, gitu. Kalau tidak salah kan kalau di undang-undangnya itu diberi gelar insinyur gitu. Nah, kemudian apakah nanti kalau sudah selesai kuliahnya, apakah dapat ijazah atau dapat sertifikat gitu?
Nah, kemudian berikutnya, Prof, apakah nanti gelar insinyur misalkan kalau gitu ya, atau IPU atau IPM ini itu dapat dipertimbangkan di dalam kepangkatan jabatan nggak gitu. Nah, ini ada satu lagi, Prof. Kalau misalkan saya nanti buka perusahaan, ya, buka perusahaan atau saya bekerja begitu baik di Indonesia atau di luar. Nah, kalau berkaitan dengan pelanggaran etik, Prof, kan tadi Prof menjelaskan bahwa kalau misalkan bidangnya di situ ya di situ aja, jangan kemana-mana kan gitu ya. Nah, kemudian kalau misalkan ada pelanggaran, nah kira-kira sanksinya itu seperti apa, Prof? Gitu. Terima kasih, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Pertanyaannya cukup bagus ya. Dan ini sering ditanyakan dengan Pak, siapa nih? Pak Nanang? Pak Iwang. Pak Iwang. Pak Iwang juga udah seniornya Pak Iwang. Baik, Pak Iwang mungkin ini saya share aja ya. Bahwa saya 78 itu sudah insinyur, Pak. Nah, ketika saya suruh ikut lagi kemarin ke insinyuran, saya ikut di UGM. Nah, saya berpikir detail saya jadi 2 insinyur, nanti di ujungnya juga ada insinyur IPU gitu ya. Tapi ternyata tadi kita lihat bahwa titel insinyur itu diberikan oleh perguruan tinggi. Ya. Sedangkan tadi IPM, IPU, ya, itu diberikan oleh PII, jadi profesi. Nah, kapan kita IPP, kapan kita IPM, kapan kita IPU, ya, itu tergantung nanti dari sejarah kita ketika sudah kita dinyatakan sebagai insinyur. Seperti saya dari 78 dan insinyur saya harus mencari saat itu. Sudah apa saja yang sudah saya lakukan sejak itu, kemudian nanti dinilai poinnya berapa kerjaan itu, nah baru saya nanti IPU, IPM atau IPP ya. Nah, ternyata saat itu saya alhamdulillah diberikan insinyur profesional utama. Mungkin itu dilihat dari ini. Nah, ketika dilantik, waktu itu juga saya di wisuda. Nah, itu pikiran saya double insinyur gitu ya. Ternyata tidak, Pak. Tetap insinyurnya yang sudah saya punya. Tapi saya punya, saya legal untuk melakukan sesuatu karena saya sudah mendapatkan sertifikat dari PII bahwa saya mempunyai sertifikat kompetensi insinyur yang nyatakan nanti dengan surat terregistrasi TRI kalau itu ya. Nah itu. Tetapi bagi adik-adik saya yang saat itu bareng saya ikut bareng-bareng saya, dia lulusannya sarjana peternakan, sarjana pertanian. Ketika lulus sama-sama, itu dia ada titel tambahan. Jadi misalnya Husmi Yurmiati SPT menjadi Husmi Yurmiati Insinyur SPT Insinyur. Gitu. Jadi ada double. Kalau saya sudah ada insinyur, jadi saya tetap satu, nggak ada embel-embel double insinyur. Itu mungkin. Nah, IPS, yang tadi 3 IPM, IPU itu nanti mungkin kita harus mengisi bagaimana hal-hal yang sudah kita lakukan ya dari ilmu yang didapat karena kalau di bidang arsitektur yang gitu kan jelas ya pekerjaannya. Kalau pertanian peternakan sebenarnya kita sudah melakukan teknologi baru dan lain sebagainya, tapi waktu itu kita memperjuangkan gitu ya. Bagaimana supaya kita itu sudah dianggap profesionalisme. Nah itu Pak, mungkin masih ada yang terlewat Pak? Ada tambahan sedikit barangkali, Bu.
Jadi tadi sudah disampaikan oleh Bu Husmi, memang apabila kita lihat Pak Iwang ya, di dalam ijazah kita S1 itu tidak tertulis insinyur memang, jadi hanya sarjana saja. Tapi kita terbiasa udah menggunakan gelar insinyur. Nah nanti dalam setelah lulus PSPPI ini kita akan mendapat ijazah insinyur. Di situ memang tertulis insinyur dan diberikan gelar insinyur. Jadi tapi tadi pemakaiannya karena kita sudah terbiasa menggunakan insinyur, jadi barangkali ijazahnya nanti hanya satu saja. Nah untuk hanya level kompetensi barangkali Pak. Kalau sarjana atau sarjana teknik sekarang itu level kompetensinya adalah 6 kalau di KKNI. Kemudian kalau lulus dari program profesi insinyur ini level kompetensinya 7, kemudian nanti bisa meningkat 8 dan nah, kalau 7 itu sebetulnya sama dengan IPP, Insinyur Profesional Pratama, itu level kompetensinya 7. Kemudian nanti kalau kita mengisi tadi kan dalam penugasan tadi disampaikan pada awal akan diberikan tugas untuk menyusun biodata, kemudian menyusun pekerjaan-pekerjaan yang sudah kita lakukan, kemudian juga tadi mengajar, kemudian seminar dan sebagainya, itu bisa menaikkan level kompetensi kita ke 7 yaitu IPM, Insinyur Profesional Madya, dan atau 8 maaf, atau 7 karena IPP atau lulus dari profesi insinyur ini sudah 7. Kalau sarjana itu 6, kemudian lulus otomatis jadi 7, kemudian tapi kita bisa naik ke 8 dan 9. Kalau tadi dengan pengumpulan ini sudah optimal hasilnya. Nah nanti insya Allah kita sama-sama menyusun FAIB itu supaya kita bisa memperoleh level kompetensi, apalagi kalau Pak Iwang ini sudah senior bisa memperoleh IPU nanti ininya. Jadi kemudian pada ya setelah setelah kita di wisuda akan ada sumpah profesi. Kita sama-sama akan mengucapkan sumpah profesi. Kemudian juga jadi setelah itu barangkali bagi teman-teman yang belum masuk ke anggota PII bisa langsung masuk anggota PII, bisa mempunyai surat sertifikat STRI, surat tanda registrasi insinyur, itu sudah bisa melakukan pekerjaan insinyur. Dan tadi insya Allah setelah lulus ini kita sudah punya juga dokumen sehingga dalam pengusulan PII, pengusulan untuk profesional itu bisa mencapai yang optimal. Kita juga akan dibantu oleh PII untuk supaya perolehannya optimal. Tapi barangkali sebagai awal saja bahwa nanti dalam isian itu ada klaim kompetensi. Jadi ada kompetensi wajib yaitu kode etik, kemudian keterampilan kerja keinsinyuran, perencanaan perancangan dan pengelolaan atau komunikasi, kemudian ada 7 pilihan yaitu pendidikan, pelatihan, penelitian, kemudian konsultasi, rekayasa, produksi dan sebagainya. Itu nanti dalam mengisi tugas itu nanti ada pilihannya, nanti Bapak bisa mengklaim kompetensinya, nanti bisa menilai sendiri. Biasanya kalau yang IPP itu pratama atau yang fresh graduate itu biasanya Pak, jadi yang baru lulus dari sarjana teknik kemudian masuk ke PII itu nilainya rata-rata di 600, berarti itu jadi IPP, Insinyur Profesional Pertama. Kalau nilainya 3.000, mencapai 3.000 itu IPM, kalau mencapai 6.000 itu IPU. Biasanya kalau IPU itu sudah 7 tahun bekerja aktif dalam kegiatan keinsinyuran bisa memperoleh IPU. Satu lagi mungkin tadi ya Pak, kalau melanggar kode etik ya Pak. Jadi memang biasanya ya, teguran dulu Pak, teguran, kemudian nanti ke BKT-nya sendiri dan lain sebagainya. Nanti mungkin ada surat izin yang tidak akan keluar lagi kita sebagai seorang profesional. Itu mungkin Pak tadi. Jadi mudah-mudahan Pak Iwang ini udah senior, bisa IPU ya. Jadi sekarang harus rajin mengumpulkan apa yang sudah kita lakukan gitu. Karena kadang-kadang tercecer Pak ya, udah puluhan tahun bekerja dan lain sebagainya. Kemudian juga kemarin kebetulan juga pas hari ini kuliah, kemarin juga ini apa
ada pelantikan di Jakarta. Nah, di sana juga ada yang bertanya bagaimana kalau kita sudah seorang dokter ahli di bidang nutrisi atau ahli di bidang reproduksi. Nanti bagaimana kaitannya dengan insinyur? Nah, itu kalau kita kan itu akademik ya, tapi kalau insinyur beda lagi. Jadi hal-hal yang itu yang banyak sekali menjadi pertanyaan-pertanyaan bagi profesi insinyur. Itu saja mungkin Pak, Mas, yang bisa Ya, saya Prof. Terima kasih penjelasannya, Prof. Assalamualaikum. Teman-teman yang lain atau di kolom chat, Pak? Silakan, Pak Hendarmawan, Prof. Hendarmawan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Prof. Husmi yang saya hormati, Prof. Wijaya, barangkali saya izin bertanya terkait dengan sebetulnya lanjutan yang tadi sudah dari Pak siapa tadi ya. Saya melanjut, iya Pak Iwang ya. Saya Pak Wawang lah, jadi bertanya. Kita tahu ya bahwa saya masih ingat berbagai kasus-kasus, terutama di kami ini, Prof. Husmi, kalau Prof. Wijaya kan bidang geologi, paham betul bahwa terkait dengan katakanlah mineral saja ya, mineral. Kalau di air memang ekspertis itu, misalkan saya mencari air dengan kualitas tertentu bagi perusahaan asing yang membutuhkannya, tentu tidak semudah katakanlah main menentukan titik bor dan sebagainya. Nah, seringkali di mineral pun sama, bahwa profesionalisme itu tadi ada segitiga tadi ya, ilmu, pengetahuan, etika, dan tadi satu lagi adalah pengalaman. Tentu di perusahaan-perusahaan yang besar itu ada Putus ya Pak. Suaranya. saya belum insinyur profesional, itu saya selalu menjelaskan kepada pemilik modal, ini secara keilmuan probabilitasnya sekian. Katakanlah 80%, 90%. Tapi di luar itu pada saat dilaksanakan tentu ada tantangan ini itu ya. Kalau saya selalu begitu. Nah, ada beberapa kasus yang ternyata si perusahaan itu mohon maaf barangkali bahasanya menuntut ini si ahlinya ini tidak profesional. Akhirnya gagal dan investasi besar-besaran ya, Prof. Kemudian dibawa ke ranah katakanlah maaf pidana ya. Nah, pertanyaan saya pertama tadi Prof. Husmi menyampaikan bisa dicabut. Pertanyaan saya pertama, siapa sih yang kalau memang dianggap seseorang itu entah ijazahnya, entah keprofesionalan seseorang itu dia dicabut. Siapa itu yang mencabut? Yang kedua, terkait dengan legal aspek seperti itu, profesionalisme, apakah dari asosiasi atau dari siapapun, bagaimana nih terkait dengan entah pembelaan, entah apapun ya. Saya ingin ada satu katakanlah pencerahan ya, karena kasus-kasus banyak, tetapi seringkali penyelesaiannya itu saya tidak mendapatkan ini jadi bagaimana, itu jadi bagaimana begitu. Itu saja barangkali. Mohon izin pertanyaannya agak berbelit-belit, tapi saya kira mudah-mudahan paham apa yang saya maksud tadi ya. Dua itu, satu lembaga, satu lagi case-nya bagaimana nih untuk case-case yang pernah terjadi lah. Saya kira banyak di publik tersiar begitu ya. Terima kasih Prof. Husmi, Prof. Wijaya.
Baik, terima kasih pertanyaannya Prof. Darmawan. Izin ya Pak Warek. Baik, mungkin secara real ya, kasus-kasus di geologi mungkin saya nanti dibantu oleh oleh Bu Prof Dini. Tapi biasanya tadi surat izin itu adalah untuk kita sebagai profesional adalah PII, Pak. Mungkin nanti dari PII ada bisa ditanyakan lebih mendalam bagaimana kasus-kasus tentang pelanggaran di dalam profesi. Hanya tadi di dalam praktek di lapangan memang kita sudah mendesain ya dan lain sebagainya, dan kita juga punya ilmunya dan lain sebagainya, tapi ketika di lapangan tentu orang selalu bertanya, profesional apakah dia profesinya di bidang air tadi misalnya atau tidak ya. Nah, ini juga sering menjadi kendala. Nah, jadi legalitas kita bisa berpraktek keinsinyuran di masyarakat itu adalah PII yang memberikan izin. Ya, tetapi jika kita pelanggaran di bidang akademik sebagai seorang ini itu adalah perguruan tinggi. Itu yang mungkin ini. Tapi untuk mendalam bagaimana prosesnya pencabutan itu jika tidak diakui sebagai profesional. Nah, inilah biasanya kenapa kita harus ikut jadi insinyur profesi. Nah, itu untuk melegalkan ilmu kita yang sudah kita terapkan di masyarakat, tetapi kita tidak diakui sebagai profesional, walaupun kita sudah sebagai insinyur. Nah, karena ini salah satu terobosan buat kita untuk bisa diakui di masyarakat sebagai suatu insinyur yang profesional. Nah, itu jadi kadang-kadang kita sudah merencana ini, tetapi ketika di lapangan kan harus seorang profesional. Nah, itu kadang-kadang jadi kendala dan jadi perdebatan dan lain sebagainya. Itu sering mungkin terjadi. Jadi itu hal-hal yang menjadi tantangan bagi kita seorang akademisi ya yang sudah punya jabatan. Kemarin juga dari IPB ada yang bertanya, saya sudah dokter alam bilang ini, tapi ketika saya di lapangan ini ditanya apakah sudah sebagai insinyur profesional atau tidak, karena ini ada aturan etika tersendiri mungkin tadi yang sudah saya berikan. Nah, kemudian kasus-kasus yang terjadi di lapangan, mungkin nanti Bu Dini bisa, ini kan hanya itu saja, kita dari segi akademis keilmuan kita sudah mumpuni, tetapi kita praktek di lapangan, kita selalu ditanya profesional. Jadi mudah-mudahan pekerjaan kita sebelumnya kita ikut profesi insinyur ini bisa diakui sebagai insinyur yang legal gitu ya. Mungkin itu dari saya tambahkan. Nanti bagaimana prosesnya bisa dengan PII supaya lebih jelas. Enggak, Bu Dini? Baik, menambahkan saja barangkali. Jadi untuk menilai kasus pelanggaran itu ada majelis kode etik, di PII itu ada majelis kode etik yang akan menilai. Sebetulnya pada prinsipnya ada dua pelanggaran itu. Yang pertama, apakah proyeknya sendiri, apakah proyeknya memang sudah, kalau misalnya suatu pekerjaan atau sudah dari awal desainnya, kemudian membuat konstruksi, penelitiannya dan sebagainya, itu sudah menggunakan standar yang ini, atau yang kedua adalah pelanggaran itu anggota PII-nya. Jadi dikelompokkan menjadi dua, yang satu adalah tadi pekerjaannya atau pengambilan sampelnya dan sebagainya yang ini, atau pelanggarannya justru oleh anggota PII-nya atau orangnya, oleh pelakunya. Nah, pelanggarannya di anggota ini melanggarnya di mana? Apakah dalam mendesainnya, merancangnya, barangkali misalnya ada yang harus dilakukan tapi kemudian tidak dilakukan, kemudian ada beberapa tahap yang dilewat, atau pada saat desain, atau pada saat pelaksanaannya, atau pada saat engineer itu dia berlaku sebagai supervisor. Nah, di mana pelanggarannya? Nah, itu nanti akan dikembalikan atau akan ini kan dalam
Majelis Kode Etik dari PII. Pada prinsipnya sebetulnya kalau orangnya, karena kalau PII itu lebih ke orangnya yang akan Majelis Kode Etik itu apabila seorang yang insinyur profesional itu tidak profesional dalam melaksanakan pekerjaannya, nah itu ada beberapa sanksi. Jadi dilihat apakah orangnya itu adalah merupakan memang dia sudah punya sertifikat kompetensi atau dia belum. Nah nanti kalau belum itu sanksi atas pelanggaran itu akan lebih berat. Nanti insya Allah ada beberapa ini sebetulnya barangkali tadi kan dalam penyampaian kita ada penyampaian sifatnya tatap muka, ada juga kita menjadi share. Ada juga materi-materi yang akan kami share. Kalau misalnya di sini diperlukan untuk sanksi-sanksi, kira-kira sanksi-sanksi yang diberikan, sebetulnya ada beberapa tahapannya atas sanksi itu, nanti secara lengkapnya insya Allah akan disampaikan Prof. Darmawan. Jadi ada tahapan-tahapan sanksi. Tapi pada intinya kode etik itu melihat apakah pekerjaan yang salah atau orangnya yang salah. Jadi kemudian atau engineer-nya yang tidak mentaati asas-asas atau prinsip-prinsip keinsinyuran. Kemudian nanti ada beberapa engineer itu di mana pada tahap mana dia melakukan kesalahan. Kemudian yang kedua adalah apakah dia seorang insinyur profesional atau bukan. Jadi seseorang yang bukan insinyur profesional kemudian melakukan pekerjaan profesional, misalnya diberikan kepada yang bukan ahlinya, itu sanksinya akan lebih berat dibandingkan dengan yang memang dia sudah memiliki kompetensi atas pekerjaan. Barangkali itu gambarannya. Terima kasih sangat mencerahkan. Terima kasih. Yang lainnya Apriandi ya? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Prof, saya ingin bertanya untuk kan setelah melakukan perkuliahan profesi ini kan kita nanti akan mendapatkan semacam surat izin ya Prof ya, ataupun semacam sertifikat kompetensi seperti itu. Nah, yang saya ingin tanyakan nih untuk dari perusahaan, karena kebetulan saya bekerja di pertambangan. Nah, untuk yang menjadi penguat kita gitu sebagai seorang profesional dalam berkompetensi di perusahaan gitu Prof. Jadi kan untuk waktu sekarang ini kan mungkin belum semua orang yang mengambil sertifikasi profesi seperti itu. Nah, apakah ada himbauan ataupun teguran atau seperti apa begitu ke pihak perusahaan yang mempekerjakan orang yang belum bersertifikasi atau ya sepertilah gitu. Maksudnya kan nantinya jika ini diwajibkan mungkin semua orang akan mengambil, tapi mungkin tidak semua orang ingin seperti itu loh Prof. Jadi apakah ada peraturan juga yang ditujukan untuk perusahaan? Karena kan jika tidak ada, maka sertifikasi ini menjadi bagi perusahaan ya tidak harus mengambil orang-orang yang sudah bersertifikasi seperti itu. Ya, seperti itu, Prof. Terima kasih, Prof. Ibu, saya baik. Jadi Apriandi ya. Jadi pada waktu nanti selesai studi itu memang akan dapat ijazah. Kemudian bagi teman-teman yang belum masuk sebagai anggota PII itu otomatis nanti kita proses sama-sama, diproses menjadi anggota PII. Kemudian setelah itu diproses untuk memiliki surat tanda registrasi insinyur. Kemudian nah itu jadi 3 nanti akan didapat secara beruntun. Kemudian itu hanya mendaftar saja sifatnya. Setelah itu tadi dari tugas-tugas yang sudah diisikan itu nanti kita sama-sama kita ajukan ke PI untuk mendapat pengakuan apakah di level pratama atau di level maldia atau di level utama kali itu nanti ke depannya. Jadi minimal ijazah, kemudian anggota PII dan surat tanda registrasi insinyur. Nah, kemudian apakah tadi pekerjaan, jadi sekarang ada beberapa pekerjaan, kemudian juga melamar bekerja,
di perusahaan-perusahaan, baik perusahaan swasta maupun perusahaan nasional, itu sudah harus minimal IPM. Di situ sudah tercantum, minimal IPM. Jadi artinya sudah memiliki pengalaman kira-kira 4 tahun, itu sudah ada. Kemudian juga ada yang harus sudah mempunyai surat tanda registrasi insinyur. Jadi ini sudah sekarang. Apalagi untuk kemudian beberapa pekerjaan yang didanai oleh dana pemerintah, sekarang harus sudah mewajibkan sebagai seorang insinyur, apakah levelnya, kalau dia supervisor misalnya harus sudah minimal IPM, kalau dia pekerjaan dan seterusnya itu sudah ada standarnya. Sekarang sudah diikuti, itu sudah kira-kira 2 tahun belakangan ini sudah efektif diberlakukan. Kemudian, nah apabila suatu perusahaan mempekerjakan untuk praktek insinyeran, mengerjakan yang bukan insinyur itu dan ada buktinya, itu ada sanksi 200 juta. Nah, sekarang perusahaan juga mungkin berpikir ulang untuk mempekerjakan seorang yang tidak mempunyai surat tanda registrasi insinyur untuk bekerja atau melakukan praktek insinyur, apabila ketahuan nanti harus 200 juta. Dan sekarang juga sertifikat itu tidak boleh pinjam-pinjam, tapi yang melakukan pekerjaan memang harus yang bersangkutan. Artinya legalitas untuk bekerja tadi surat tanda registrasi itu diperlukan. Kemudian misalnya dalam hal tidak ketahuan ya melakukan praktek insinyeran dilakukan oleh pekerjaan atau suatu perusahaan mempekerjakan seorang yang bukan insinyur. Tapi dalam hal nanti terjadi kerugian material atau bahkan menelan korban jiwa, itu sanksinya akan lebih berat bagi perusahaan yang mempekerjakan kebetulan bukan insinyur dibandingkan memang dia sudah pekerjaan itu dilakukan oleh seorang engineer atau seorang insinyur profesional. Gambarannya seperti itu. Jadi sekarang sudah efektif mulai dikerjakan. Dan bahkan untuk menjadi pegawai negeri dari beberapa perusahaan itu sudah harus bukan perusahaan, pegawai negeri ya dari beberapa instansi itu sudah harus mempunyai surat sertifikasi insinyur dengan level tertentu. Kemudian dan khususnya bagi yang tadi membuka bidang usaha atau menjadi misalnya pemilik konsultan dan sebagainya, itu harus insinyur. Pemiliknya itu juga harus. Jadi sudah mulai efektif diberlakukan dan tampaknya sekarang sudah makin banyak pekerjaan yang harus atau mewajibkan pekerjanya untuk memiliki surat tanda registrasi atau menjadi insinyur profesional. Tambahan? Terima kasih, Prof. Cukup, Pak? Ya, mungkin tambahannya tadi barangkali banyak orang yang belum tahu atau tidak mau untuk melakukan insinyur profesi. Sebenarnya kalau dia sudah punya titel insinyur itu akan kena Undang-Undang Nomor 11 tahun 2014. Di sana ada seorang insinyur yang melakukan pekerjaan yang bukan profesi, itu tentu ada denda dan hukumannya dan lain sebagainya. Mungkin itu bisa dibaca di Undang-Undang Nomor 11 2014. Yang lainnya saya kira sudah cukup banyak dari Prof. Kini. Prof. Ilza, silakan Prof. Ilza. Silakan Prof. Terima kasih Prof. Dini. Selamat siang Prof. Husmi. Pertanyaan saya agak nyeleneh sedikit nih. Terkait persyaratan untuk mendapat sertifikat insinyur ini, apakah seorang sarjana taruhlah ekonomi gitu ya, tapi bekerja di perusahaan teknik ya, atau di perusahaan atau institusi keteknikan, jadi paling tidak mengenal atau ikut serta dalam bidang-bidang keinsinyuran. Nah, apakah diizinkan kan? Tidak. Baik, terima kasih Pak Eldram atas pertanyaannya. Memang di dalam kita sebagai profesi insinyur, kita juga tadi harus berkolaborasi dengan yang lain, karena di dalam profesi insinyur itu
biasanya teknik ya, yang teknik yang bisa melakukan. Tapi tidak menutup kemungkinan kita juga mengambil ahli-ahli di bidang ekonomi. Karena nanti di dalamnya ada tadi bisnis apa gitu ya. Dan itu. Jadi bisa kita mengambil, tetapi leadernya adalah orang teknik. Kalau itu memang teknik insinyuran. Tapi kalau timnya itu yang leader dari proyek tersebut bisa menentukan si A, si B, si C. Yang sesuai dengan apa yang akan dilakukan. Tapi untuk di dalam teknik insinyur, profesi insinyur ini harus tadi ada 2 poin, teknik harus dalam bidang teknik atau apa tadi ada poinnya di sana dijelaskan. Itu mungkin Pak Edem. Tapi mungkin bisa juga kita mengambil orang lain, tetapi dia tidak bisa mengikuti profesi insinyur karena dia bukan berasal dari bidang teknik. Itu mungkin Pak Edem yang bisa saya sampaikan. Apakah? Jadi sudah jelas ya batasannya. Jadi misalnya kalau taruhlah kami di geologi itu ada orang geografi juga yang banyak bekerja di bidang geologi gitu, Prof. Jadi dan tentunya mereka mengikuti kaidah-kaidah geologi gitu ya. Dengan sekian tahun pengalaman gitu. Nah, apakah mereka berhak dalam ini mendapat sertifikat insinyur atau tidak gitu kan? Atau sarjana fisika yang juga yang kan fisika ada teknik fisika, ada fisika murni ya. Tapi banyak juga sarjana fisika murni yang berkecimpung di industri migas gitu kan, dengan pengalaman puluhan tahun juga. Nah, apakah mereka ini berhak mendapatkan sertifikat insinyur? Jadi kalau sertifikat insinyur ini ada 2 ya, SKI dan STRI. SK ini adalah sertifikat kompetensi insinyur. Jadi bidang apa kompetensinya SDM tersebut. Nah kalau surat STRI itu terregistrasi. Jadi kita sebagai insinyur itu terregistrasi. Nah bagaimana mendapatkannya itu biasanya dalam proses ini Pak, proses profesi kita sekolah ini ya. Biasanya perguruan tinggi atau prodi nanti harus bekerja sama dengan PII untuk STRI. Nah, untuk SKI, STRI itu nanti dilihat dari pengalaman-pengalaman pekerjaan sebelumnya. Gitu. Walaupun kalau yang ada yang RPA, ada yang reguler gitu ya, reguler ada nilai yang harus dituntut oleh perguruan tinggi, tapi pengalaman mereka sebelumnya yang bukan pada saat sekarang, ya itu juga bisa diakui nanti. Yang menilai apakah dia profesional atau tidak adalah PII. Gitu. Itu jadi nanti anggota tim untuk bekerja itu kan bisa dari ekonomi dan lain sebagainya. Itu prosesnya berlanjut dengan program profesi ini. Gitu. Jadi tidak senior tapi STRI nanti ini lagi itu berkesinambungan sampai mendapatkan STRI dan biasanya PII akan membantu. Apalagi kalau BKT kebumian ya, BKT teknik bangunan dan lain sebagainya itu udah cukup lama ya Pak. Tapi kalau kami kemarin BKT peternakan jadi ada tim uji kompetensi tersendiri karena mereka belum tahu bagaimana profesi seorang insinyur dari peternakan. Nah itu. Jadi ada yang nanti menguji dengan melihat hasil-hasil yang sudah dilakukan. Jadi STRI dan itu dari PII keluarnya yang berkesinambungan dengan ijazah insinyur yang didapat dari perguruan tinggi. Itu mungkin Pak Idrem yang bisa saya jawab. Baik, terima Bu kasih. Dini mau menambahkan, Bu Dini? Untuk maksudnya untuk mengambil PSPI itu ya termasuk jadi STRI kemudian termasuk mengikuti program seperti kita ini misalnya juga. Surat tanda registrasi insinyur pasti harus insinyur dulu ya, harus program. Tapi untuk mengikuti program ini jadi idealnya memang seorang itu sarjana teknik, sarjana terapan,
kemudian dia masuk lagi ke program profesi, kemudian baru mendaftarkan menjadi anggota PII, Persatuan Insinyur Indonesia, kemudian baru memperoleh surat tanda registrasi insinyur. Runtutannya. Tapi kalau kita yang lulusan tahun sebelum 993 itu bisa langsung mendapat STRI terlebih dahulu, karena kan dulu banyak yang memang sudah bekerja belum ambil profesi tapi perlu surat tanda registrasi. Tapi kalau misalnya teman-teman yang bukan bidang teknik, ada beberapa persyaratannya di situ serumpun. Jadi bisa serumpun itu masih ininya sama, dan itu mengambilnya dibuktikan juga dengan 3 tahun pengalaman bekerja yang konsisten di bidang keinsinyuran. Misalnya tadi ada dari katakanlah tadi geografi ya mungkin ya Prof ya. Ya. Dilihat dulu apakah geografi itu serumpun atau tidak. Karena kita memiliki BK, jadi bidang keinsinyuran. Bidang keinsinyuran kita kebetulan geologi itu masuknya kan bidang keinsinyuran kebumian dan energi. Masuk tidak di situ, dilihat dulu. Kemudian apabila masuk serumpun tapi bukan sarjana teknik, itu dibuktikan dengan 3 tahun bekerja konsisten di bidang keinsinyuran. Kemudian juga ada uji penyetaraan. Jadi ada uji penyetaraan, baru setelah itu boleh masuk ke program profesi insinyur ini. Tapi itu juga ada tadi program kesetaraan dengan dan masuknya harus ke program reguler. Jadi nanti kan kita kan membuka program reguler dan RPL ya, atau sistem konversi dan sebagainya. Kalau untuk yang tadi teman-teman yang bukan berasal dari bidang teknik atau sarjana terapan teknik, bidang teknik, itu harus memiliki uji tadi penyetaraan, uji kompetensi penyetaraan, kemudian 3 tahun bekerja di bidang keinsinyuran secara konsisten, ada nilainya, ada poin-poinnya, dan harus ikut dengan program reguler. Jadi harus ikut program magang dan sebagainya, itu harus diikuti pada program. Begitu barangkali Prof. Idram. Baik, terima kasih Prof. Weja, sangat komprehensif saya kira. Terima kasih. Terima kasih. Prof. Mega, udah kan? Baik, terima kasih Prof. Wijaya, Prof. Usmi. Terima kasih tadi paparannya sangat detail, sangat jelas juga ya. Tapi saya masih ada sedikit mungkin pertanyaan yang mungkin tadi belum sempat ditanyakan juga oleh teman-teman yang lain. Nah, ini terkait nanti kalau misalkan kita akan setelah mengikuti pelatihan sertifikasi ini ya, kemudian kan nanti kita akan menyusun dokumen supaya bisa penyetaraannya apakah IPM atau IPU tadi ya. Nah, kan ini mengumpulkan banyak dokumen ya Bu ya. Tadi kan disampaikan ya banyak dokumen. Nah, misalkan nih seperti saya ini misalkan dokumen-dokumen itu kan kegiatan-kegiatan saya mungkin yang banyak dilakukan 10-20 tahun yang lalu gitu ya. Mungkin perusahaannya juga mungkin sudah tutup gitu ya. Tempat kita dulu bekerja sebagai konsultan atau apa mungkin sudah tidak ada. Dan seperti biasa mungkin dokumen dulu kan tidak digital ya. Jadi kececer kertasnya di mana-mana gitu ya. Mungkin yang kita punya hanya seperti bekas laporan kegiatan proyeknya atau apa yang notabene di situ hanya nama perusahaan yang muncul ya, tapi nama kitanya nggak keluar kan kadang-kadang begitu ya. Nah ini kalau hal-hal yang seperti itu nanti gimana kita membuat bukti untuk portofolio tadi menyusun ya segala macam seperti itu, dokumen apa misalkan nanti yang kita bisa sertakan kira-kira gitu Bu. Mungkin sementara pertanyaan saya. Terima kasih. Baik, untuk itu nanti akan disampaikan itu, tapi tidak apa-apa ini sudah terlebih dahulu di ini karena kita kan pasti ada yang dokumennya ada tidak ada. Itu ada surat pernyataan dan formatnya sudah dibuat oleh PI. Jadi PI sudah membuat surat pernyataan, jadi kita bisa menggantinya dengan surat pernyataan. Katakanlah misalnya pernah waktu baru lulus itu kan karena dokumen-dokumen itu dibutuhkan pada waktu kita lulus sarjana S1. Jadi katakanlah kalau S1-nya lulus tahun 90, artinya dari tahun 90 sampai dengan sekarang dikumpulkan. Misalnya sebelum jadi dosen, pernah jadi kerja di konsultan perusahaan apa, itu ada surat pernyataannya. Dan surat pernyataannya itu bisa dilampirkan, jadi karena lampirannya harus ada lampiran, yang ada lampirannya barangkali dokumen laporan, mudah-mudahan masih menyimpan laporannya. Nanti ini kan surat perusahaan, dan salah satunya adalah diketahui oleh pimpinan. Jadi pimpinan yang sekarang, mengetahui bahwa betul yang bersangkutan pernah bekerja di katakanlah di perusahaan ini,
dengan bukti fisiknya dilampirkan. Jadi formatnya sudah ada dari PII UDK. Nanti Turnuhun, akan Bu. saya lampirkan juga ya. Ya, Format surat pernyataannya. siap, Pak Nuhun. Ada lagi yang lain? Ada kolom chat kan? Di kolom chat. Oke. Enggak, untuk tugasnya, tugas tadi di dalam kami juga sudah men-share, itu ada di dalam minggu keberapa ada tugas. Seperti pada minggu pertama adalah biodata. Nah, itu dalam biodata nanti ada formatnya, misalnya nama lengkap dan sebagainya, pendidikan dan sebagainya nanti ada. Itu kalau saya tidak salah tugas pertama ini adalah persis sesudah Idul Fitri. Nanti format untuk pengisian tugas. Mudah-mudahan nanti tugasnya juga tidak usah mengisi yang selain dari yang dimintakan, karena format itu sudah didesain pada waktu sama dengan pada waktu kita mengisi FAIP, formulir aplikasi insinyur profesional. Pak Safari, mudah-mudahan cukup jelas. Pekerjaan jika konsultannya sudah bubar, tadi sudah ada bukti ya, tadi sudah disampaikan, kita bisa membuat surat surat pernyataan, kemudian jadi ada tahapannya untuk profesi insinyur ini, ada profesi insinyur Indonesia, itu tadi ada tiga jenjang kompetensi ya. Jadi IPP, profesional Pratama, kemudian insinyur profesional Madya atau IPM, kemudian insinyur profesional utama atau IPU. Nah, kemudian minimal atau bagi yang sudah memiliki sertifikat insinyur profesional Madya, IPM, itu boleh mengikuti atau mengisi juga FAIP sama kemudian juga nanti ada wawancara dan sebagainya untuk Asian Engineer. Kemudian setelah itu juga ada di level yang globalnya. Jadi ada beberapa tahap. Gitu Bu, barangkali. mau bertanya boleh Bu? Mudah-mudahan cukup menjelaskan. Ada sedikit pertanyaan Bu, boleh Bu? Silakan. Terima kasih, Prof. Perkenalkan nama saya Abdul Rohim, Prof. Mengkonfirmasi yang tadi itu berarti takut saya kelewatan tadi, pengisian pengalaman kerja itu nanti formatnya sudah standar semua, tinggal kita mengupload ke situ ya, Prof ya. Saya mengkonfirmasi itu. Jadi kalau untuk FAIP itu nanti kan ada standar ya di dalam FAIP. Nah, kita membuat portofolio, nanti kita membuat tugas itu sama dengan standar FAIP. Hanya kita membuatnya sistemnya isian, misalnya pendidikan ya, pendidikan S1, pendidikan S1-nya di mana, kemudian apa, dan di situ harus melampirkan bukti fisik atau nanti ada, karena di dalam PII-nya diminta deskripsi deskripsi singkat mengenai tugas akhirnya. Jadi tugas akhir S1 itu apa? Nanti di dalam tugas yang kita desain ya, format tugasnya itu ada, silakan membuat deskripsi singkat misalnya berapa kata untuk S1-nya. Kemudian juga karena di dalam FAIP itu diminta ijazah dan transkrip, nanti di dalam tugasnya juga akan kita mintakan scan di dalam lampirannya, scan ijazah dan scan transkrip. Jadi itu akan membantu bapak-bapak atau teman-teman di sini pada saat mengisi FAIP, tinggal memindahkan, karena FAIP kan secara digital. Jadi langsung tinggal copy paste, masukkan copy paste.
kemudian tadi scanan juga tinggal. Nah itu nanti kami mengharapkan sebetulnya di sini teman-teman membuat Google Drive. Jadi dalam bentuk Google Drive, tugas 1, tugas 2, tugas 1A, tugas 1B, dan seterusnya, supaya nanti pada saat pengisian FAIP ini ijazah transkrip nggak nyari-nyari lagi, tapi memang sudah ada. Kemudian deskripsi, tadi deskripsi tugas akhir ya, ringkasan, dulu kan skripsi kita apa, nah ringkasannya itu sudah ada, jadi tinggal copy paste pada saat pengisian FAIP. Jadi segera setelah lulus, kita bisa format itu, kalau memang format itu sudah dikerjakan lengkap, artinya kita kan gampang tinggal memindahkan pada sistem pengisian formulir di PII nanti. Gitu barangkali Pak Abdul Rahim. Baik. Terima kasih Prof. Ya, Prof. kita harapkan memang sudah lengkap dan masing-masing orang mempunyai Google Drive yang bisa diisi terus oleh, barangkali pada waktu mengisi penugasan pertama ini belum lengkap nih, tapi kemudian ada lagi katakanlah pada waktu penugasan belum ada belum seminar ya, ternyata pada perjalanan kita melakukan seminar, kalau sudah terkumpul dalam satu Google Drive kan tinggal ditambah begitu kita mengisi FAIP, itu akan memudahkan. Itu pada prinsipnya kami ingin mempermudah pengisian pada waktu nanti setelah lulus insinyur profesional ini. Ya, program studi, program profesi insinyur ini. Mudah-mudahan cukup jelas. Prof. Iya. Ya, saya kurangin. Silakan, ada lagi? Format berangsur akan kami sampaikan supaya nanti rekan-rekan semua, rekan-rekan mahasiswa bisa mulai mencicil ininya, begitu ketemu dokumen ini bisa mulai dicicil untuk mengupload. Hanya nanti ada isiannya, barangkali perlu disampaikan tadi klaim kompetensi wajib apa, dan klaim kompetensi pilihan apa yang akan pada waktu mengisi FAIP. Jika sudah, IPU itu standar kompetensi yang paling tinggi, sudah level 9. Jadi kalau sudah IPU, sebetulnya pada waktu IPM juga kita sudah menyarankan untuk mendaftarkan pada ASEAN Engineer. Jadi itu nanti dalam PII sendiri nanti ditawarkan bagi yang ingin mendaftar karena tidak setiap waktu, kalau saya tidak salah setahun itu 3 kali untuk profesional untuk di ASEAN Engineer, dan selanjutnya juga di tingkat global dan seterusnya. Tapi bagi yang sudah memiliki insinyur profesional madya atau insinyur profesional utama, itu juga bisa, atau karena kita mempunyai kerjasama dengan dengan Washington, ya, itu jadi diakui juga untuk apabila kita melamar ke negara-negara yang memang mengakui insinyur profesional di Indonesia. Baik, rekan-rekan mahasiswa semua, jadi itu yang bisa kami sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan pertanyaan ataupun barangkali ada permasalahan teknis berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan ini bisa disampaikan. Kita mempunyai grup ini, bisa disampaikan secara berangsur. Kemudian mudah-mudahan apa yang bisa kami fasilitasi atau apa yang bisa kami jawab akan kami jawab atau kami
follow up akan kami follow up. Barangkali terima kasih kepada Prof. Husmi yang sudah memberikan materi berkenaan dengan profesionalisme dan etika profesi pada hari ini. Insya Allah kita akan bertemu sesuai dengan jadwal pada satu kali pertemuan barangkali Bu yang akan datang mengenai kode etik insinyur Indonesia. Selanjutnya untuk minggu depan sifatnya kita akan diskusi secara mandiri, baik difasilitasi oleh SPS atau juga ingin mengadakan diskusi sendiri, kami persilakan dan kita akan bertemu pada 2 minggu yang akan datang sesuai dengan topik materi perkuliahan. Oke, saya akhiri pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Izin. Terima kasih, Prof. Mohon izin pamit. Izin.